Umat Tuhan, marilah kita satukan hati memohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk pengampunan dosa yang Kau berikan bagi kami. Engkau telah memberikan hati yang baru, batin yang baru Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan yang layak untuk Kau perintahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus di dalam keluarga kami, di sekeliling kami tinggal. Karena kami telah Kau tebus Tuhan. Karena itu di dalam kelemahan kami topanglah hamba-Mu. Topanglah anak-anak-Mu Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar perintah-Mu Tuhan, apapun itu, seberat apapun kami yang telah Kau tebus dapat melakukannya dalam hidup kami, seperti Kristus yang menaati Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih oleh Kristus. Pembacaan Alkitab pada hari ini dengan tema memberitakan dan menyaksikan Kristus yang bangkit terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan 43. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Manusia adalah ciptaan Allah yang sangat berharga dan semua bangsa dikasihi oleh
Allah. Bangsa Yahudi adalah keturunan dari kaum Yehuda yang adalah bagian dari bangsa Israel yang terikat dalam sebuah janji dengan Allah. Untuk itu mereka memiliki misi khusus agar mereka menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Sayangnya pada zaman Yesus, pandangan yang dominan dari agama Yahudi mengajarkan sifat yang eksklusif, yaitu memisahkan diri dan tidak mau bergaul dengan bangsa-bangsa non-Yahudi. Teks perikop yang kita baca menunjukkan bagaimana Allah memakai Petrus untuk menyatakan keselamatan bagi semua bangsa. Cornelius, seorang perwira pasukan Romawi yang saleh, ia dan seluruh isi keluarganya takut akan Allah. Ia bukan bangsa Yahudi, namun ia percaya serta berdoa kepada Allah bangsa Yahudi. Ia menyembah Allah yang diyakini sebagai Allah yang sejati. Hanya saja ia belum sepenuhnya mengikuti ritual dan tradisi umat Yahudi. Namun ternyata Allah merahmati, memberkati, menganugerahi Cornelius. Allah menerima doa-doanya Cornelius, bangsa non-Yahudi, sebagai satu persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Doanya telah didengarkan dan sedekahnya diterima oleh Allah. Allah kemudian melawat Cornelius melalui malaikat yang mengunjungi Cornelius. Padahal bangsa Yahudi tidak mau bergaul dan masuk ke rumahnya. Tetapi ternyata Allah bangsa Yahudi berkenan hadir di rumah Cornelius yang dia anggap sebagai bangsa yang kafir ini. Kehadiran di dalam rumah Cornelius bagi Cornelius pribadi itu sangat berarti, karena kehadiran Allah yang adalah bangsa Yahudi menguatkan imannya bahwa Allah itu mengasihi semua umatnya dan berkenan hadir menyapa, memberkati hidup Cornelius. Karena Allah ingin Cornelius yang mengasihinya ini mengenal jalan keselamatan yang telah disediakan Allah di dalam Yesus Kristus. Ketika rahmat Allah dinyatakan kepada Cornelius, maka Cornelius merespon dengan segera perintah Tuhan. Tidak menunda-nunda atau mengulur-ngulur waktu, bimbang atau ragu-ragu. Sekalipun perintah itu adalah untuk menjemput Petrus, bangsa Yahudi. Ia percaya pada perintah Tuhan sepenuhnya bahwa Allah punya rencana bagi hidup Cornelius dan seisi rumahnya. Karena itulah ia mengutus 2 orang hambanya dan seorang prajurit untuk menjemput Petrus yang tinggal di rumah Simon, seorang penyamat kulit. Dan ketika utusan Cornelius mendekati rumah Simon untuk berjumpa dengan Petrus, Allah telah memberikan penglihatan kepada Petrus melalui kain lebar dari langit yang turun ke tanah yang berisi berbagai macam binatang yang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Serta suara Tuhan yang memerintahkan Petrus untuk menyembelih dan memakannya sampai 3 kali. Tetapi Petrus menolak karena Petrus tidak pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir
Petrus mengikuti dengan seksama hukum-hukum Yahudi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang kasih Kristus, Tuhan katakan apa yang dikatakan halal tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Apa yang Allah sudah katakan halal, manusia harus tetap menerima itu sebagai sesuatu yang halal, bukan lagi haram. Apakah Petrus langsung mengerti? Tidak. Petrus bertanya-tanya, berproses dalam pikirannya. Ia tidak paham maksud penglihatan tersebut. Namun tertulis dengan jelas Roh Kudus membimbing, menuntun Petrus agar ia pergi menemui utusan Kornelius tanpa bimbang, sebab Allah yang menyuruh mereka. Saudara, di sini Petrus dididik oleh Allah supaya Petrus tidak membeda-bedakan orang atas dasar suku dan bangsa. Karena Allah memanggil semua bangsa untuk menjadi umat-Nya dan mengasihi mereka. Sebagaimana esensi hukum Taurat adalah kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Oleh karena itu, seorang seperti Kornelius juga diselamatkan Allah. Kenapa? Karena ia beriman pada Allah, hidup di dalam kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Walaupun ada penyekat dalam relasi hubungan mereka dengan bangsa Yahudi. Namun Kornelius tetap ingin memberikan sedekahnya dan menyembah Allah bangsa Yahudi. Di sini kita lihat Allah di dalam Roh Kudus berprakarsa setelah kebangkitan Tuhan Yesus, agar karya keselamatannya itu dapat menjangkau, merengkuh, menembus semua bangsa. Karena ketaatan pada pimpinan Roh Kudus inilah Petrus masuk ke rumah Kornelius, seorang perwira Romawi, dan di rumah itu ternyata Kornelius sudah mengumpulkan sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya, seisi rumahnya. Mereka siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan melalui Petrus ini. Kehadiran Allah memberikan keselamatan untuk seisi rumah Kornelius. Allah yang dulu memanggil Petrus juga memanggil setiap kita, saudara dan saya, untuk memberitakan kabar baik. Perbuatan-perbuatan Allah serta kasih setia Allah terus kita ceritakan, harus tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya dan saudara perlu memberitakan keselamatan, pengampunan, dan damai sejahtera yang adalah tanda kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus. Sangat jelas, bukan? Ketika kita memohon ampun pada Tuhan, lalu Tuhan mengampuni dan memberikan firman-Nya, perintah-Nya yang harus kita taati. Sekalipun saudara dan saya bukan rohaniwan misalnya, bukan pendeta, masing-masing punya profesi yang berbeda satu sama lain. Ada yang sebagai pengajar, guru, pengusaha, sebagai security, sebagai siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi, sebagai pedagang biasa. Namun panggilan itu tetap sama dan satu. Apa itu? Allah ingin kita memberitakan dan menyaksikan kebangkitan Kristus pada segala bangsa. Semua manusia dari bangsa manapun adalah manusia yang berdosa, yang membutuhkan keselamatan dan pengampunan dari Tuhan. Dari mana kita memulai mempersaksikan berita kebangkitan Tuhan Yesus? Dari dalam keluarga sendiri. Contohnya, ada seorang istri yang Kristen,
anggota gereja Kristus. Tetapi suaminya bukan penganut agama Kristen atau menjadi anggota gereja Kristus. Suaminya berbeda agama, namun dalam perjalanan waktu, suami menjadi simpatisan. Ia mulai belajar percaya pada Kristus, tetapi dia belum mau dibaptis. Sang istri sekalipun mendorong, tetapi hati suaminya belum ingin dibaptis. Menjadi bagian persekutuan tubuh Kristus. Sang istri tidak menjadi putus asa. Dia menyadari tugas panggilannya tidak ringan. Ia saksikan dalam hidupnya ketika anaknya sakit. Sang istri berdoa. Ketika anaknya beranjak remaja dan mengalami masa puberitas, kenakalan-kenakalan sikap perilaku yang berbeda, sang istri menasehati dengan sabar dan mendoakannya. Masa-masa sulit dalam rumah tangga mereka dilalui sang istri dengan bertekuk lutut pada Tuhan di dalam doa. Sang istri menyaksikan Tuhan itu baik kepada suaminya. Ia mengasihi keluarga kita. Kuasa Tuhan telah saya rasakan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, saudara-saudara semua? Dengan melihat kehidupan sang istri yang terus melayani dalam keluarga dengan penuh pengorbanan, akhirnya kehidupan sang istri menjadi kesaksian yang hidup, yang menjadi berkat bagi suami dan keluarganya. Sang suami dari hari ke hari mulai percaya penuh pada Tuhan Yesus, sampai akhirnya aku mau dibaptis, menjadi bagian penuh dari persekutuan dengan tubuh Kristus. Ada seorang ibu, bukan di Bogor, kesaksian Ibu Lina, yang suaminya bukan agama Kristen. Ada pertentangan setiap kali ia akan pergi ke gereja. Ada saja suaminya itu ngoceh-ngoceh, nyuruh untuk mengerjakan ini dan itu, ngerokinlah, bereskan dulu urusan rumah. Sampai apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Waktu jam untuk ke gereja itu sudah terlambat. Sang istri tidak pergi ke gereja. Atau kalaupun istrinya ini diizinkan suaminya untuk pergi ke gereja, ketika pulang, maka sang suami dengan nada sikap yang tidak senang terhadap istrinya karena telah meninggalkan rumah. Belasan tahun, puluhan tahun, bahkan sampai menutup mata. Sang istri tidak pernah melihat suaminya menjadi Kristen atau pergi ke gereja. Tetapi ada satu hal yang dikatakan oleh Ibu Lina ini. Dia punya pengharapan, kelak kalau saya sudah menutup mata, aku percaya suamiku akan menjadi Kristen, pengikut Tuhan. Ternyata benar Bapak Ibu dan saudara. Setelah istrinya menutup mata, dipanggil Tuhan. Tidak berapa lama kemudian suaminya mau ke gereja dan bahkan mau dibaptis. Oh, alangkah baiknya dan indahnya jikalau dari awal dia mau menyatakan diri bersama-sama dengan istrinya menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen. Tapi itulah menjadi seorang saksi, mempersaksikan segala karya kebangkitan Kristus dalam hidup kita kepada orang lain, apalagi kepada suami, kepada anggota keluarga, kepada sanak famili. Itu tidak ringan, tidak mudah, membutuhkan proses waktu.
Lester Esel seorang terpidana mati di Florida. Tetapi mantan guru sekolah minggunya menempuh jarak 1.200 km lebih untuk mengunjunginya. Dan Lester berkata, Anda masih belum menyerah. Meski Lester masih belum mau mendengarkan Injil, tetapi mantan guru sekolah minggunya ini memberinya Alkitab Perjanjian Baru dan mengatakan, bacalah Alkitab ini. Lester mulai menulis surat pada kartis mantan guru sekolah minggunya ini. Surat pertamanya menceritakan pertobatannya. Surat terakhir ditulis pada awal 1957 yang mengatakan demikian. Saat Anda menerima surat ini, barangkali saya sudah mati. Saya akan bayar segala kesalahan saya, tapi ketahuilah berkat perjanjian baru, yaitu Alkitab yang Anda berikan, kasih karunia Allah telah membimbing aku, dan aku telah memimpin 47 orang untuk mengenal Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan kami. Saya hanya ingin berterima kasih karena Anda tidak pernah menyerah untuk membawa saya kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kasih oleh Tuhan, itulah perjalanan waktu untuk mempersaksikan kasih Kristus, tidak mengenal batasan waktu. Mungkin saat bersaksi, orang itu belum bertumbuh imannya, masih mengeraskan hati, bahkan sampai saat-saat terakhir hidupnya barulah ia bertobat. Jangan menyerah untuk mempersaksikan kebangkitan Kristus ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kebangkitan Kristus seharusnya memang memotivasi kita untuk mempersaksikan karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya pada keluarga, tetapi juga kepada semua orang. Bukan sekedar cerita, tetapi juga menunjukkan, membuktikan seluruh kesaksian hidup kita melalui kata-kata, melalui sikap, tindak tanduk, dan perbuatan kita. Walaupun berbeda agama dan suku bangsa maupun status sosial, kita tahu bersama ada suku tertentu yang terkadang mengalami diskriminasi. Mungkin suku yang lain dilayani, diperlakukan dengan baik, tetapi suku tertentu yang menjadi minoritas diabaikan hak-haknya. Sebagai orang Kristen, kita harus tetap mempersaksikan kasih Kristus ketika asisten rumah tangga kita berbeda suku dengan kita. Sudahkah kita menyaksikan kasih Tuhan? Kemarin asisten rumah tangga saya katakan bahwa suaminya sakit, udah 1 minggu perutnya keras, tidak bisa ke belakang. Saya tahu dia berbeda agama. Kami sering mendoakannya, tetapi kemarin saya ajak, ayo kita berdoa. Dia agak cengar-cengir, agak bingung. Saya katakan Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah sama. Saya doakan. Lalu saya jelaskan siapa Yesus Kristus. Di dalam Al-Quran juga disebut Yesus Kristus. Yesus sebagai Isa, hanya bedanya apa? Yesus itu penyelamat kami yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan kami berbuat baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Berbeda dengan yang kamu lakukan. Yang melakukan kebaikan untuk keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi juga ada suatu pengorbanan yang harus kita lakukan ketika kita akan bersaksi dengan asisten rumah tangga, dengan sopir. Ada sikap belas kasih, keadilan. Bagaimana kita memperlakukan mereka. Karena jika sikap kita sangat tidak manusiawi, bagaimana mereka bisa menerima apa yang kita kabarkan, apa yang kita beritakan. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang sangat menyulitkan dan menyesakkan ini, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur maupun Barat terkena dampak yang disebabkan oleh siklon tropis Seroja. Mereka merayakan Paskah dengan ratapan dan kesusahan.
Bagaimana kita meresponnya? Sudahkah kita mengingat mereka dalam doa-doa kita? Adakah yang bisa kita berikan untuk meringankan beban mereka? Di zaman sekarang ini terbuka ya, nomor rekening di medsos juga tersedia, di warta jemaat tersedia. Bagi siapapun yang terpanggil untuk meringankan beban mereka. Dalam berbagai hal pada saat ini, dalam situasi yang bermacam-macam musim ini, gereja tetap terpanggil untuk memberitakan keselamatan, kasih Kristus itu melalui pelayanan sosial pada masyarakat yang telah dilakukan gereja Kristus juga tidak sedikit ataupun kecil, di mana mendengar bencana-bencana alam, maka gereja Kristus akan memberikan bantuan dana, bahkan memberikan sembako yang mungkin dilakukan oleh pemuda-pemuda saat ini, memberikan masker, hand sanitizer, vitamin, dan sembako yang dibutuhkan oleh jemaat ataupun orang lain yang membutuhkan. Terlebih setelah dibentuk tim Satgas COVID-19 Gereja Kristus. Itu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Begitu juga sekalipun kita mengalami diskriminasi dengan suku-suku lain di lapangan pekerjaan atau di dalam kompleks atau dimanapun ketika kita berada di tempat umum, transportasi, tapi kita sebagai gereja harus tetap menunjukkan kasih, keadilan dan damai sejahtera. Bukan melanggengkan sikap diskriminasi itu dengan sikap pembalasan dendam. Aku juga diperlakuin begini kok. Ini saatnya aku memperlakukan begitu dengan suku lain. Kita diperintahkan oleh Allah dalam teks bacaan firman Tuhan hari ini bahwa Allah tidak membeda-bedakan bangsa manapun. Semua dikasih Allah. Semua diberkati Allah. Allah merahmati mereka. Allah rindu mereka juga diselamatkan. Karena itulah Petrus diutus. Karena itulah Allah mengutus saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terakhir melalui berita-berita di medsos juga kita tahu bagaimana masih terjadi kekerasan terhadap anak-anak dan kaum perempuan secara fisik ataupun verbal. Kiranya kita sebagai orang Kristen bisa berperan aktif untuk dapat menyuarakan bahwa kita tidak setuju atau menentang kekerasan tersebut. Dan juga tidak melakukan kekerasan terhadap anggota keluarga. Berlaku lebih adil dan sejahtera terhadap sesama. Ada berbagai cara untuk mempersaksikan kebangkitan Kristus. Dengan memberikan perhatian, kepedulian, pengharapan kepada orang-orang yang terpuruk. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan dapat menyalurkan kepedulian kasih kita kepada orang-orang yang menderita. Bahkan mereka yang patah hati dan tidak punya semangat hidup. Kiranya kita juga dapat merahmati mereka, membawa shalom Allah itu, supaya mereka yang terpuruk merasa ada yang merengkuh, ada yang menyayangi, ada yang mensupport dia di tengah-tengah keterpurukannya. Ia merasa tidak sendiri. Mungkin orang-orang yang terpuruk itu anak-anak kita, mungkin sahabat-sahabat kita, mungkin orang lain di media sosial yang kita tahu pas lagi baca di Facebook
atau di Instagram, oh kok dia nada bicaranya begini ya, mungkin kita tidak kenal. Tapi kita bisa memberikan spirit Kristiani itu melalui support kita, menampingi untuk pemulihannya, sehingga mereka merasakan bahwa masih ada harapan untuk hari esok. Kita sebagai gereja hendaknya merobohkan tembok-tembok penyekat yang mencoba menghalangi berita keselamatan dan kebangkitan Kristus bagi golongan, kelompok, dan suku bangsa lain yang seringkali tercipta atau diciptakan tanpa kita sadari. Baik secara pelayanan sosial, dialog, ataupun verbal dalam kehidupan kita setiap hari. Pertanyaannya, sudahkah saudara dan saya memenuhi tugas panggilan Tuhan ini? Atau mengabaikannya? Jika belum, marilah kita yang sudah menerima keselamatan dari Allah dalam Yesus Kristus, yang sudah rela berkorban untuk kita, rela menanggung segala sengsara, menggantikan hukuman kita. Yesus rela mati di salib. Kita pun rela berkorban bagi orang-orang di sekeliling kita, bahkan bagi bangsa lain, suku-suku yang lain. Jika sudah memenuhi tugas panggilan Tuhan ini, mari kita lakukan terus-menerus dengan tidak jemu-jemu, tanpa memperhatikan respon mereka yang seringkali masih berlaku diskriminatif pada kita, tanpa memperhatikan bagaimana mereka bersikap tidak manusiawi misalnya kepada kita. Karena tugas orang Kristen adalah mengabarkan kabar baik keselamatan itu. Kasih Allah itu dinyatakan, bukan justru membuat penyekat-penyekat. Karena Allah sendiri telah merobohkan penyekat itu. Allah memprakarsai untuk merobohkan penyekat-penyekat hubungan dalam relasi bangsa satu dengan yang lain. Marilah kita melakukannya dan jangan mengabaikan tugas ini. Tugas panggilan ini, sebab Kristus telah merahmati kita, memberikan anugerah keselamatan yang tidak mampu kita dapatkan dengan usaha kita, supaya kita dapat memberitakan dan mempersaksikan dalam kehidupan kita, agar kebangkitan Tuhan Yesus Kristus boleh membuat orang lain percaya pada Kristus, sehingga segala lutut berlutut, segala lutut ditekuk, berlutut dan mulutnya mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Raja. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Amin.